Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsil khati'atal mudhnibata bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang berkualitas kita akan selamat di dunia dan sampai di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan sebuah tema 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di hari kiamat nanti ada satu masa yang sangat sulit, yaitu ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya dan semua dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi suatu saat nanti kita ini akan dibangkitkan kembali. Semua manusia yang pernah hidup di dunia ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, dan matahari dipendekkan, kemudian manusia dipadatkan, digiring dengan api dari seluruh penjuru, padat sampai padat sekali. Jumlah manusia pada saat itu sangat banyak sekali. Kalau jumlah manusia pada saat ini di seluruh dunia ditaksir sekitar 7 miliar. Maka berapa kira-kira jumlahnya manusia yang pernah hidup di alam dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti? Jumlahnya akan menjadi sangat banyak sekali. Pada saat itu merupakan saat yang sangat sulit sekali. Semua manusia dalam ketakutan yang sangat tinggi. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada saat itu yafirrul mar'u min akhihi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap manusia pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan dia, menjadikan dia lupa dengan segala-galanya. Dia hanya ingat dengan dirinya sendiri, dia hanya khawatir dengan dirinya sendiri, takut bagaimana nasib saya nanti, apakah saya akan selamat? Oh, ini ternyata hari yang dulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pernah saya dengar di dunia, tapi sekarang saya berada dalam alam yang nyata.
Hadirin yang dirahmati Allah, dalam keadaan waktu yang sulit itu manusia akan berada di sana dalam waktu yang sangat lama. Paradigma dunia pada saat itu juga sudah berbeda dengan paradigma dunia kita yang kita huni sekarang. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaumun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Sehari saja pada saat itu lamanya ka'alfi sanatin, bagaikan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, dan manusia berada dalam waktu yang sangat lama di sana. Pada saat yang sangat sulit itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil 7 golongan. 7 golongan ini dipanggil oleh Allah secara khusus, dan kemudian Allah akan tempatkan dia secara khusus berada di tempat yang bernaungan. Ada naungan yang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada naungan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Siapakah 7 golongan ini? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil itu sangatlah berat. Seorang pemimpin itu dia telah mencapai 3 puncak kenikmatan dunia yang menjadi tujuan, yang menjadi target tujuan kebanyakan manusia: harta, tahta, dan wanita. Dengan tahta dan dengan kepemimpinan itu mereka akan mendapatkan seluruhnya itu. Oleh karena itu semakin sulit untuk menjadi orang yang adil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Dan seorang tidak akan bisa menjadi pemimpin yang adil manakala prinsip keimanannya tidak kuat. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Yang kedua, rajulun nasha'a fi ibadatillah. Seorang yang dia bertumbuh dari kecil hingga dewasa, kemudian hingga dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya agamis, istiqomah di dalam beragama. Ini juga akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirin yang dirahmati Allah, puasa kita pada saat ini adalah latihan agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ada semangat yang baru, ada keimanan yang baru, ada kenikmatan yang baru di dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah energi agar kita bisa menjaga istiqomah kita selama 1 tahun yang akan datang. Ya, energi keimanan ini diharapkan akan bisa menjaga keimanan kita, keistiqomahan kita dalam 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu perlu kita jaga. Oleh karena itu perlu kita berusaha untuk tetap istiqomah, ke masjid, sholat berjamaah, tilawatil Quran, banyak berzikir, qiyamul lail, dan seterusnya. Karena sekarang ini baterai kita sedang penuh full. Oleh karena itu tetap kita jaga, jangan kita kotori, jangan kita boros-boroskan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang istiqomah di jalan Allah seperti itu, dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Istiqomah itu bukan hal yang gampang. Rasulullah pernah mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Surat Hud yang di sana ada fastaqim kama umirta. Istiqomahlah seperti kamu sudah diperintahkan oleh Allah. Ya, kata Rasulullah, surat ini menjadikan aku, rambutku hingga berubah. Kenapa? Karena mempertahankan istiqomah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin yang dirahmati Allah, syariat Allah ini perlu kita perjuangkan, perlu kita bela, perlu kita
berikan pengorbanan yang sangat tinggi. Bukan hanya pengorbanan yang ala kadarnya, tetapi pengorbanan yang sangat tinggi, agar dihargai tinggi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun tahabba fillahi ijtama'a fillahi waftaraqa fillah. Dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mencintai seseorang karena Allah itu dihargai sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai seseorang karena Allah itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diberikan penghargaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat orang yang kayak begini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal mutahabbuna fiyya. Mana dulu orang-orang yang saling mencintai karena aku? Kata Allah, al-yawma adhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku berikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Yang keempat, rajulun da'atuhum ra'atun dhu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang dirayu dan diajak bermaksiat oleh seorang wanita cantik, kaya raya, dan memiliki kedudukan. Kemudian seorang tersebut, laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, saya takut pada Allah. Atau sebaliknya, seorang wanita dirayu dan diajak maksiat oleh seorang lelaki yang tampan, memiliki kedudukan tinggi dan berlimpah harta. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut sama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang memiliki prinsip yang seperti ini, mereka dihargai dengan harga yang sangat mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki prinsip, ya, dunia ini kecil, ya, yang paling utama adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia, ya, dunia dan isinya ini kecil di hadapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kayak begini juga akan diberikan penghargaan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah wa rajulun, seorang laki-laki dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sepi di malam hari, fafadat aina, kemudian dia mengeluarkan air mata. Hadirin yang dirahmati Allah, maka orang yang kayak begini juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang takut pada Allah, ya, kemudian sampai dia mengeluarkan air mata. Orang yang kayak gini diberikan penghargaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena definisi dari taubat itu di antara hakikatnya adalah an-nadam. An-nadam itu penyesalan. Seorang itu benar-benar, atau tanda penyesalan yang benar itu, yang benar-benar nyesal itu adalah bersedih. Ya. Orang itu kalau betul-betul menyesal pasti dia bersedih. Dan seseorang itu tandanya kalau dia bersedih itu biasanya mengeluarkan air mata. Ya. Oleh karena itu orang yang betul-betul sedih dia mengeluarkan air mata. Berarti orang yang munajat kepada Allah, takut pada Allah sampai mengeluarkan air mata, dia
telah sampai kepada hakikatut taubah. Dan kayak begini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Nanti di akhirat sana, ketika di padang mahsyar, situasi yang sangat sulit, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dulu orang yang suka menangis karena takut padaku? Al-yawma adzilluhum yawma la dzilla illa dzilli. Hari ini akan aku berikan naungan dia ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Yang berikutnya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang yang suka gemar bersedekah, gemar menginfakkan hartanya, dan kemudian akhfaha, dia rahasiakan sedekahnya itu. Ya, hatta, kata Rasulullah, hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seakan-akan ya, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Saking hati-hatinya dalam bersedekah. Ya, orang yang seperti ini juga akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dipanggil oleh Allah. Mana dulu di dunia orang-orang yang suka bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya itu ikhlas hanya karena aku. Al-yawma udzilluhum, hari ini akan aku berikan naungan dia ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya minimal memiliki satu kriteria dari 7 kriteria tersebut. Syukur-syukur kita memiliki seluruhnya. Ketika kita memiliki satu kriteria, maka ini adalah sebuah pertanda bahwasanya kita insya Allah termasuk ahli surga. Sebelum sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga 7 poin tadi, 7 golongan tadi, minimal satu kita pastikan kita memiliki kriteria tersebut. Insya Allah dengan satu kriteria ini, insya Allah kita akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah pertanda bahwa kita termasuk ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقم الصلاة